sering duduk sama orang alim, sering duduk sama kiai, sama habaib, sama ustaz, sering hadir majelis taklim, insya Allah hati kita terbentengi. Iman Islam kita, akidah kita bakal terbentengi, bakal dilindungin. Kenapa? Karena tempat duduknya adem, tempat duduknya nyaman, tempat duduknya nasihat, tempat duduknya ilmu, tempat duduknya sholawat, tempat duduknya zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana nggak adem? Gimana nggak dingin? Gimana nggak damai? Gimana nggak tenang? Gimana nggak bahagia? Nggak tua, nggak muda, nggak rakyat, nggak pejabat, nggak kaya, nggak miskin, nggak laki, nggak wanita. Kalau pengen selamat, bentengi hati kita, jiwa kita dengan mujalasatul ulama, dengan duduk kepada para ulama, ngaji, cari ilmunya. Kalau sebulan ngaji, sebulan sekali ngajinya. Kalau pengen silaturahmi lagi, ya pengen curhat, pengen ngasih solusi, pengen jalan keluar, pengen masukan, pengen pendapat, pengen saran, pengen ilmu, pengen ini itu dan sebagainya, ya datang ke rumahnya, sowan kalau ada pesantrennya, sowan ke pesantrennya, sowan ke rumahnya, biar pada timbul silaturahmi yang baik, biar ada etikat yang baik. Jadi ibarat kata hati itu terus disiram, hati itu terus disirami, dipupuk, dinasehati, dikasih ilmu. Itu makanan hati kita, makanan sanubari kita, makanan jiwa kita semuanya. Mujalasatul ulama itu sesuatu yang dahsyat. Mujalasatul ulama itu duduk-duduk bersama para ulama itu luar biasa, menenangkan hati dan pikiran kita. Ya, nggak usah bimbang, nggak usah khawatir, nggak usah ragu, nggak usah galau, nggak usah risau. Selama masih ada ulama, selama masih ada habaib, selama masih ada kiai, selama masih ada majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu agama, majelis-majelis kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, insya Allah bakal membentengi kita, membentengi hati kita, membentengi sanubari kita semuanya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Yang kedua, al-masajid, jangan tinggalkan masjid, rumahnya Allah. Kalau kita mau ngadu sama Allah, datang ke rumahnya Allah. Ya, masa di masjid mau nari-nari kan nggak mungkin. Masa di masjid mau pacaran kan nggak mungkin. Otaknya sableng aja kalau begitu. Ya, masa di masjid mau main gundu kan nggak mungkin. Ya, masa di masjid main Mobile Legends kan nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Otaknya nggak waras itu nanti. Ya, walat sama masjid nanti jangan. Jangan pernah tinggalkan masjid, sholat berjamaah di masjid, ikut kajian juga di masjid. Masjid itu rumahnya Allah, Baitullah. Jangan sampai jauh-jauh daripada masjid, rugi. Kita yang rugi, tempatnya kajian, tempatnya ilmu, tempatnya kita cari berkah, cari keselamatan. Tiada tempat yang lebih tenang, tiada tempat yang paling indah, tiada tempat yang paling adem melainkan rumahnya Allah, yaitu masjid Allah. Masjid rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adem, jadi nyaman, jadi bahagia, jadi tentram, jadi enak, ya. Jadi besar hati, besar dada, kita semuanya menangis, kita semuanya berzikir, kita semuanya bersolawat, kita semuanya cari ilmu, kita semuanya mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduknya aja di sini, dengerin aja, iktikaf di masjid udah dapat pahala. Iktikaf di masjid udah dapat pahala. Berapa jam kita duduk di masjid itu dapat pahala, terus dicatat oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau niat iktikaf, kalau nggak niat iktikaf ya sia-sia. Makanya tahu niat iktikaf itu dari mana? Ya dari ngaji, dari taklim, dari belajar ilmu agama. Gimana niat iktikaf? Niat iktikaf itu niat berdiam diri di masjid. Nggak ngapain aja duduk di masjid, niat iktikaf. Nawaitul iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf, masuk masjid ke kanan, Allah maftahli abwaaba fadlik, ya. Nanti keluarnya pakai kaki kiri, Allah maftahli abwaaba rahmatik. Pada waktu masuk masjid, masuk kaki kanan, kalian nawaitul iktikaf sunnatan lillahi
Ta'ala. Saya niat iktikaf sebagai ibadah sunnah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian selama diamnya kalian di masjid, duduknya kalian di masjid itu dicatat pahala oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat pahala diam aja di masjid. Bahkan tiduran aja di masjid kalian mendapatkan pahala selama niat iktikaf. Niat iktikaf. Kalau nggak niat iktikaf nggak dapat apa-apa. Yang ketiga yang membentengi kita Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'anul Karim. Makanya ngaji Al-Qur'an yang benar. Ngaji Al-Qur'an itu yang benar, yang betul, yang baik, biar dapat hikmah dan pelajarannya, biar dapat manfaatnya, biar dapat ilmunya, biar dapat nasihatnya, biar dapat barokahnya, biar dapat kebaikannya, biar dapat manfaatnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, jangan main mabar mulu, main game mulu, main bareng mulu, ya, Mobile Legend mulu, internet mulu, handphone mulu, tapi Al-Qur'an nggak pernah dibaca. Di handphonenya harus ada aplikasi Al-Qur'an. Jadi kalau nganggur santai pengen baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Pengen ngaji Yasin, ada Yasin. Pengen ngaji Rotib, ada Rotib. Pengen baca Rawi, ada Rawi. Ya, pengen baca Burdah, ada Burdah, ada semuanya. Ya, yang baik harus bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang bagus, mana yang bermanfaat buat diri sendiri, mana yang kurang manfaatnya, mana yang enggak ada manfaatnya. Min husnil islami mati tarku malayukni. Dari kebagusan agama Islam meninggalkan sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Kira-kira jelas? Kira-kira jelas? Alhamdulillah. Harus jelas, harus paham, harus mengerti. Ya, kebaikan agama Islam itu meninggalkan sesuatu nggak ada manfaatnya ini. Ya, saya tanya semuanya, kira-kira ngaji ini ada manfaatnya atau tidak? Ada. Ada manfaatnya atau tidak? Ada. Orang kompak ada manfaatnya atau tidak? Ada. Alhamdulillah. Berhubung ini ada manfaatnya, ada kebaikannya, ada rahmatnya Allah, dan kita berada di kebun dari kebun surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah menjadi kebaikan buat kita semuanya, insya Allah menjadikan faedah buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk istiqomah kita ngaji kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Insya Allah kajian kita, sholawat kita jangan selesai dulu, jangan bubar dulu sampai nanti mahal qiyam, ya, baru talqin dzikir, baru boleh pulang. Udah selesai. Kalau belum selesai jangan pulang terlebih dahulu. Dan ngaji dulu, ngalap berkah dari Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu dalam membacakan kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Ya, ikutin Habib, kita baca doa biar Allah berikan futuh wal munawwar rusuh, biar Allah berikan keterbukaan hati dalam jiwa dan sanubari kita. Allah berikan akal yang sehat dalam pikiran kita. Allah berikan keberkahan ilmu yang sudah kita pelajarin, manfaat ilmu yang sudah kita amalin, yang sudah kita ajarkan. Amin ya rabbal alamin. Ikutin Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuhrijuni min zulmatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudkhuli ma'askala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa innaka anta alamul ghuyub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhib lin nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya Fatah, Ya Alim, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Fatah, Ya Alim. Iftah alaina futuhal arifin wa sallallahu ala sayyidina
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim al-istifadah wal ifadah ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi ulumikum fid dharain amin. Ya, para asatid, ya, Bapak DKM, Masjid Darussalam, para asatid, para tokoh masyarakat yang ada di sini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadirin dan hadirat, pemuda-pemuda Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila angqal wa min dalika al-mahraju min asy-syada'id war rizq min haitsu la yahtasib wal yusri wa admil ajri. Qala Allah Ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. Di antara manusia yang bertakwa, takwa menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi apapun segala yang dilarang oleh Allah. Susah menjadi manusia yang bertakwa. Orang kita aja masih lalai sama Allah. Kadang sholat ntar, kadang sholat masih telat, kadang disuruh bakti sama orang tua masih kebantah orang tua, kadang ya disuruh ngaji, nonton bioskop malah pacaran. Benar apa benar? Yang lainnya pada ngaji, dia mojok di pojok. Nggak tahu ngapain aja itu. Nauzubillahi min. Jangan. Itu bukan orang-orang yang bertakwa. Makanya belajar dari sekarang takwa, ya. Takwa itu menjalankan segala apapun yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apapun segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilahnya apa? Faedahnya apa? Di antaranya kemarin yang kita bahas, ya. Kemarin di antaranya kita bahas selamatkan dari api neraka, ya. Bisa membedakan sesuatu yang enggak jelas, ya. Dan melebur keburukan serta melebur dosa-dosa kita, ya. Mendapatkan ilmu yang laduni. Di antara faedahnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedahnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses. Mau sukses? Mau kaya? Mau sukses? Mau kaya? Mau berhasil? Mau banjir harta? Mau banjir duit? Benar? Takwa Allah. Habib dulu pernah dapat ijazah, ya. Habib pernah mendapatkan ijazah dari seorang habaib, dari seorang habib di daerah Jawa Timur. Beliau mengijazakan sama Habib ayat ini. Kalau kita bahasa kita namanya ayat 1000 dinar. Tahu ayat 1000 dinar? Ayat 1000 dinar yang tadi Habib baca tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya, innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Habib dikasih ijazah itu, ya, sama beliau. Ya gak mungkin beliau ngasih ijazah itu kalau seandainya gak berhasil duluan. Benar gak? Mobilnya Alphardnya aja ada 2, sawahnya puluhan hektar, pondok pesantrennya besar, duitnya mungkin nggak berseri nih. Kalau cuma luar negeri atau gimana udah jadi mainan sehari-hari, ya. Pernah mengijazahkan sama Habib, inti kalau mau sukses berhasil atau gimana, itu baca, nggak usah banyak-banyak, baca sehari 12 kali aja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra.
Beb, ngamalin itu Beb. Tapi gak kerja Beb, tapi gak usaha. Ya harus kerja dong. Harus usaha, harus Emang duitnya datang dari langit apa? Enggak, iya. Mungkin dengan usahanya ente, kerjanya ente itu jadi barokahnya, jadi manfaatnya, jadi berhasilnya, jadi ibarat kata tiba-tiba orderannya banyak, tiba-tiba usahanya melebar, meluas, banyak berkahnya, banyak penghasilannya. Nggak nyangka, nggak diduga. Yang asalnya sepele tiba-tiba menjadi besar. Siapa yang nyangka? Banyak yang seperti itu. Banyak yang seperti itu, ya, tiba-tiba tak menyangka rezekinya dari sesuatu yang tidak diduga-duga. Ya, takwa Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah bertakwa, rezeki yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, tidak kita bayang-bayangkan tiba-tiba datang. Ya Allah ya Habib, doain Habib. Iya, ini kerja, iya kerja. Doain Habib biar istiqomah di masjid, biar istiqomah di majelis. Kenapa? Iya, Habib saya nggak punya motor, Habib. Ini kerja, iya. Insya Allah doain dengan niat yang baik, ente punya motor bisa ke majelis, bisa istiqomah, bisa ngaji, bisa jenguk orang tuanya, ya, bisa silaturahmi, ya, bisa bersalawat bareng. Kenapa? Karena niatnya baik. Barokah silaturahmi, barokah dia mendengar nasihat guru, barokah karena dia ngalap berkah, ngambil manfaat, minta nasihat, minta doa sama guru, insya Allah manfaat, insya Allah jadi baik. Makanya amalin ayat 1000 dinar ini, baca 12 kali setiap hari minimal, entah itu setelah sholat duha, entah itu setelah sholat asar, ya, setelah sholat duha atau setelah sholat asar, baca 12 kali minimal. Kalau bisa 120 kali, kalau bisa 1200 kali, kalau nggak bisa minimal 12 kali. Enteng, gampang, mudah. Yang penting yakin. Segala sesuatu tuh harus penuh dengan keyakinan. Kalau nggak penuh keyakinan ya sia-sia. Kalau nggak penuh keyakinan ya hambar. Kalau penuh nggak ada keyakinan dalam dirinya ya nggak bakal berhasil. Orang nggak yakin. Benar-benar. Yakin nggak dengan ngaji akhlak kita semakin baik? Yakin nggak? Yakin nggak dengan ngaji menambah wawasan dan ilmu kita? Yakin nggak? Dengan ngaji Allah merahmati kita? Yakin nggak? Dengan mengaji Allah meridhoi kita? Yakin nggak? Yakin. Yakin dulu sebelum memulai sebuah pekerjaan, sebuah aktivitas, sebuah perbuatan, ya harus yakin dulu. Kalau nggak yakin, repot urusannya. Akhirnya mengatakan semua agama benar. Berarti kan nggak yakin sama Islam. Benar apa benar? Benar apa benar? Ya. Kalau semua agama besar, semua agama benar, ya berarti agama Nasrani benar, Yahudi benar. Ya. Jadi Jumat ke masjid, Sabtu ke kelenteng, Minggu ke gereja kalian. Kalau memang semua agama benar. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Itu keyakinan kita orang Islam. Perkara orang Yahudi yakin dengan agama mereka, nggak percaya dengan agama Islam, ya haknya mereka. Betul? Karena mereka meyakini agama mereka. Orang Nasrani percaya dengan Nasraninya, ya haknya mereka. Kenapa? Agamanya mereka agamanya Nasrani. Betul? Betul? Kira-kira jelas atau tidak? Paham atau tidak? Alhamdulillah. Jadi salah ungkapan semua agama benar itu salah banget. Ya, salah benar. Nggak tahu otaknya di mana itu. Nggak betul itu, nggak benar. Ya, perlu kita luruskan, perlu kita perbaiki, perlu kita benerin. Toleransi boleh, tapi nggak boleh kebablasan. Toleransi boleh, tapi tidak boleh kelewatan. Kalau udah kelewatan bahaya jadinya. Betul? Ya, apalagi masalah akidah. Rasulullah pernah bermuamalah dengan orang Yahudi, pernah. Rasulullah pernah hutang-hutang sama Yahudi, pernah.
masalah muamalah, masalah hubungan manusia, bukan masalah akidah. Kalau masalah akidah, lakum dinukum ya, nggak bisa. Fanatik terhadap agama Islam gimana? Gak boleh kita fanatik terhadap agama. Kata siapa? Harus kita fanatik terhadap agama Kenapa? Ditanya di alam barzah, wa ma dinuka, agamamu itu apa? Ditanya sampai mati. Nggak ditanya siapa presiden kamu, betul lah betul? Nggak ditanya. Yang ditanya apa agama kamu, apa siapa nabi kamu, siapa Tuhan kamu, siapa imam kamu, siapa saudara-saudara kamu. Ditanya di alam kubur. Kalau kita talqin, kita baca, ya talqin jenazah. Makanya semuanya ya harus kita hidup di zaman akhir zaman, yang mana yang benar kadang-kadang disalahkan, yang salah kadang-kadang dibenarkan. Awas, tanya dulu, gimana ini? Ada ungkapan seperti ini, gimana, benar apa enggak, salah apa enggak, betul apa enggak? Nanti kita luruskan sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai ajaran nenek moyang leluhur kita sampai Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu sangat penting. Itu sangat penting. Di antara juga wa min dzalika al-wa'du bil jannah, orang yang bertakwa Allah janjikan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebejat-bejatnya orang, sebangsat-bangsatnya orang, sebajingan-bajingannya orang pasti pengen dalam hati kecilnya masuk surga. Masuk surga nggak ada. Ya Allah, saya penjahat pengen masuk neraka, nggak ada. Semuanya pengen masuk surga. Meskipun tukang maksiat, meskipun tukang dosa, berbuat dosa, semuanya pasti pengen masuk surga. Makanya kita semuanya jadilah orang-orang yang bertakwa. Ya, dalilnya apa? Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Ya, itu surga yang kami berikan kepada hamba-hamba kami selama hamba itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Matsal jannatil lati wu'idal muttaqun, permisalan surganya Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, wa uslibatil jannatu lil muttaqin, dan surga itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Banyak dalil referensi yang menyebutkan bahwasannya mau masuk surga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalankan segala apapun yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apapun segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Innal lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Ya. Di antara kemuliaan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemuliaan di dunia dan akhirat. Kenapa? Ukuran baju seseorang itu bukan gamisnya, bukan udeng-udengnya, bukan sorbannya, bukan pecinya, bukan sarungnya, bukan sering di masjidnya, bukan. Ya, bukan tuanya, bukan mudanya, bukan kayanya, bukan miskinnya, bukan pejabatnya, bukan rakyatnya, bukan lakinya, bukan wanita. Ukuran kemuliaan di dunia dan akhirat adalah inna akramakum indallahi atqakum. Seorang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa di antara kalian. Tapi ukuran takwa itu nggak ada ukurannya, bukan ukuran baju. Bukan ukuran baju gamis, bukan ukuran surban, bukan ukuran tua, bukan ukuran muda, kaya, miskin, rakyat, pejabat, laki, wanita, enggak. Ukuran takwa itu enggak ada ukurannya, susah. Jadi kita enggak boleh menghukumi manusia yang bertakwa mentang-mentang, maaf kata, ya, mentang-mentang dia orang miskin, bajunya jambang-jamping atau gimana, katakan itu bukan manusia yang bertakwa. Ya. Ini orang yang ibarat kata biasa-biasa aja modelnya, ya, nggak pakai peci, tapi nggak ninggalin sholat. Nggak boleh kita puas nih, oh ini bukan orang bertakwa. Nggak bisa. Ukuran takwa itu adalah ukuran hati. At-taqwa hahuna wa yusyru ila sadri salasan. Takwa itu dalam hati dan jiwa. Di sini diungkapkan 3 kali, hahuna 3 kali. Rasulullah menunjukkan hatinya. Sanubari. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bertakwa semuanya.
Faja'alal karamah indahu bittaqwa la bil ansab wala bil amwal wala bi syai'in akhar. Makanya Allah menjadikan kemuliaan itu sesuatu orang itu dengan takwa, bukan dengan nasabnya, bukan dengan hartanya, bukan dengan sesuatu yang lain. Enggak ada ukurannya, susah. Ya, makanya kita harus husnudon kepada hamba-hambanya Allah, husnudon kepada sesama manusia, husnudon kepada satu teman, kepada teman yang lain. Nggak boleh berprasangka buruk, harus berprasangka baik. Ini teman saya orang soleh, ini teman saya orang baik, ini teman saya wali min auliyaillah, kekasih daripada kekasihnya Allah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berapa banyak? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan, Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan dan Rasulnya atas orang-orang yang bertakwa dari kebaikan, ya, min khairatin wa sa'adatin wa darajatin wa hasanatin wa salahin wa falahin wa ghanaim wa arbahin yatulu dzikruha wa yata'addaru hasuha. Berapa banyak Allah dan Rasulnya memberikan janji-janji, ya, janji-janji kepada manusia yang bertakwa, bukan janji kampanye, ya. Janji kampanye kan isinya bohong semuanya biasanya. Ini janji dari Allah, ini janji daripada Rasulullah kepada orang-orang yang bertakwa dari kebaikan, kebahagiaan, dari kemuliaan, derajat yang sangat tinggi, dari perbaikan, dari kesuksesan, keselamatan, kebahagiaan, dari ghanaim, ya, dari harta-harta yang melimpah ruah, dari keuntungan. Yatulu dzikruha, saking panjang pembahasan masalah takwa ini, ya, musannif wa yata'addaru haswa, saya bisa menyebutkan saking banyaknya tentang fadilah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma sana makila fil ma'na may yattaqilla fadakal ladzi siqa ilaihil matjarur rabihu. Ya, beliau, ya, alangkah indahnya dikatakan seorang penyair. Penyair mengatakan apa? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut mendapatkan perdagangan yang menguntungkan dia. Itu perdagangan yang tiada ruginya, tiada habis-habisnya, perdagangan yang selalu menguntungkan manusia. Wa qila aidan, dikatakan juga, man arafallah falam tughnihi ma'rifatullah fadaka syaqi. Orang yang mengenal Allah, ya, tetapi dengan mengenal Allah